왜냐하면 우리 선수들이 거의 간주를 참석해 나왔습니다. 경기를 Waspada taktik licik Vietnam, Garuda Muda siap kerahkan segalanya demi tiket final. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Vietnam dalam partai semifinal cabur sepak bola SEA Games 2023. Laga tersebut akan tersaji pada Sabtu 13 Mei besok. Dalam hal ini, tim asuhan Indra Syafri pun akan kembali menghadapi rival klasik yakni Vietnam. Oleh karena itulah, laga semifinal besok akan menjadi partai hidup dan mati untuk Timnas Indonesia U22. Menjelang pertandingan akbar tersebut, Kapten Timnas Rizky Ridho pun menegaskan bahwa para pemain sudah dalam kondisi terbaik dan 100% siap untuk menghadapi Vietnam. Mereka pun akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menaklukkan The Golden Star Warrior. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merebut tiket ke final, jelas Rizky Ridho. Lebih lanjut lagi, Rizky Ridho juga menjelaskan kalau para pemain perlu menjaga emosi dan ketenangannya sepanjang laga. Mengingat kedua tim sama-sama berambisi merebut tiket ke final, sehingga kemungkinan laga akan berjalan sengit dan penuh kontroversi. Memang Timnas U22 sepertinya juga harus belajar dari pengalaman, yakni harus mewaspadai provokasi lawan. Ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa Timnas Vietnam di segala umur kerap menggunakan taktik licik ini untuk merusak permainan cantik Indonesia. Ironisnya, bak sudah menjadi kebiasaan pemain-pemain Indonesia seringkali terpancing emosinya akibat ulah lawan. Taktik licik ini pun kerap dimainkan Vietnam dan juga Thailand saat menghadapi tim-tim negara Melayu seperti Indonesia dan Malaysia yang cenderung memiliki mental sumbu pendek. Cukuplah pengalaman itu jadi pelajaran berharga. Jangan sampai provokasi lawan bagaimanapun caranya merusak konsentrasi dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sudah saatnya para pemain Timnas Indonesia U22 bermain cerdas. Bukan hanya dengan teknik dan strategi, tapi juga pandai mengkontrol emosi dan mengendalikan diri. Deretan pemain yang tampil mengesankan di fase grup SEA Games 2023. Pertama, Rizky Ridho. Rizky Ridho tampil gemilang dalam mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia U22. Berdua dengan Muhammad Ferrari dan Alfeandra Dewangga, Ridho sukses membuat lini pertahanan skuad Garuda Muda makin kukuh. Rizky Ridho pun tercatat bermain dalam 3 pertandingan di babak penyisian grup ini. Ridho berani berduel dalam mementahkan serangan dari darat dan udara. Ketangguhannya pun membuat Timnas U22 hanya kebobolan sekali dari 4 laga yang telah dijalani. Statistik ini pun membuat Timnas U22 menjadi yang paling sedikit kebobolan sepanjang penyisian grup. Kedua, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bisa dikatakan sebagai nyawa permainan Timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Marcel memimpin rekan tim di lini tengah dan membantu serangan. Marcelino adalah gelandang kreatif yang andal menjaga keseimbangan di lini tengah. Selain itu, pemain DNC itu juga memiliki keahlian dalam membangun serangan dan juga bisa diandalkan dalam mencetak gol dan juga assist. Sepanjang penyisian grup ini, Marcelino sukses mengemas 2 gol dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Ketiga, Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman tampil menggebrak pada SEA Games 2023. Perubahan posisi dari bek menjadi gelandang sayap membuatnya tampil tajam di lini serang. Sejauh ini Fajar merupakan pemain Timnas Indonesia U22 paling produktif, di mana dalam 4 laga yang telah dimainkan, pemain Bordeaux FC itu sukses mencetak 4 gol dan 2 assist. Pencapaian itu pun membuat Fajar berada di puncak top scorer SEA Games 2023. Fajar sejajar dengan penyerang Vietnam yakni Nguyen Phan Tung yang juga sudah mencetak 4 buah gol. Keempat, Ramadan Sananta. Performa Ramadan Sananta di SEA Games 2023 ini cukup mengejutkan. Sananta menjelma menjadi penyerang tajam yang haus gol. Secara keseluruhan, Ramadan Sananta telah sukses mencetak 3 gol di babak penyisian grup. Jumlah itu dibubuhkan dalam 4 laga yang telah dimainkan. Ramadan Sananta pun merupakan penyerang lengkap, di mana pemain PSM Makassar itu mampu mencari ruang tembak yang baik dan memiliki akurasi tembakan yang bagus. Berpotensi jadi kuda hitam, Sintayong siap berjuang sampai akhir. Pengundian grup Piala Asia 2023 telah dilangsungkan di Qatar Opera House Doha, Qatar pada Kamis petang kemarin. Berdasarkan hasil undian ini, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, memang Timnas Jepang menjadi tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara grup D. Kendati demikian, pelatih Jepang Hajime Mariasu tidak ingin meremehkan 3 tim lain di grup D.
Sebab menurutnya, grup D bukan merupakan grup yang mudah. Bahkan ia menilai grupnya merupakan grup terberat di antara semua grup di Piala Asia 2023. Moriyasu pun menambahkan bahwa ia perlu menganalisis tim lain di grup D dengan baik termasuk Timnas Indonesia. Sementara itu, skuad asuhan Sintayong sendiri dinilai dapat menjadi kuda hitam di grup D Piala Asia 2023. Namun Erick Thohir tak mau anak asuh Sintayong patah semangat. Soalnya Timnas Indonesia dinilai sedang dalam permainan terbaik dan siap membuat kejutan. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia memang absen sudah cukup lama pada Piala Asia. Jadi momentum ini jangan sampai disia-siakan untuk bersaing dengan tim-tim hebat di Asia. Sementara itu melihat hasil undian ini, Sintayong pun selaku kepala pelatih Timnas Indonesia akan senantiasa memberikan suntikan motivasi agar anak asuhnya mampu bertarung sampai titik darah penghabisan di fase grup. Sintayong pun mengaku tidak gentar dengan persaingan di grup D Piala Asia 2023. Kami adalah tim dengan ranking FIFA terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap laga akan menantang bagi kami. Tim kami akan bertarung sampai akhir. Saya akan membuat pemain saya termotivasi, sehingga mereka bisa memberikan upaya terbaik di setiap laga pada kompetisi ini, kata Sintayong. Sin pun dalam hal ini ingin para pemain tetap menampilkan performa maksimal di turnamen yang berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dia beranggapan tim merah putih memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur. Dalam hal ini, Sintayong mengatakan melawan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Jepang adalah hal yang positif. Ia bahkan percaya skuad Garuda bisa mengimbangi 3 tim tersebut.